Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita ngabuburit di lahannya Kak Gun. Nah, ini saat ini kita berada di lahan produktif jeruk lemon. Pak Gun, ini udah berapa lama nanamnya? Baru setahun lebih dikit. Setahun lebih dikit. Setahun. Kira-kira setahun berapa bulan? Ya 1,5 lah. 1,5 tahun. Semuanya ada berapa populasinya? Ada berapa ini? Di kita aja 400-an 400 batang. Oke, ini udah panen berapa kali Pak Gun? Dengan masa tanam 1,5 tahun ya? Ini seharusnya memang sudah saya buahkan, tapi ini belum, karena kemarin terus terang saya ada kesalahan, yaitu berkaitan dengan pemupukan. Ya. Nah, ini sedang perbaikan, dan kemarin tuh kita lupa menggunakan ajir, karena ternyata satu Apa itu ajir? Ajir ke apa ya? Cagak ya. Yang lebih ke Indonesia tiang. Ya. Oke. Tiang itu orang ya. Tiang itu Jawanya. Nah, itu ternyata satu pohon itu bisa menghasilkan 30 sampai 40 kilo waktu itu. 30 sama rata-rata 35 lah ya. 35 kilo kali 400. Nah, waktu itu satu pohonnya segitulah ngitungnya. Oke. Nah, ternyata karena belum ada ajir atau Tiang. Jangan enggak, ajir. betul, ajir itu bahasa Indonesia, Pak. Oh ya, ajir. Kalau ajur itu bahasa muwur. Nah, itu ternyata kena angin puting. puting beliung, Pak. Angin muser. Angin muser. Itu akhirnya bikin batangnya itu tidak tahan. Bikin batangnya tidak tahan. Tidak tahan untuk menopang buah. Akhirnya banyak yang rusak. Hampir sepertiga kemarin itu yang batangnya hancur, mur. Padahal batangnya udah besar. Udah ya seperti ini. Seperti ini. Nah, Ini di belakang kita ini buahnya. Ini lumayan besar. Ya kurang lebih semuanya hampir sama sih. Besarnya hampir sama, Pak ya. Ini kalau hitungan berat berapa sih rata-rata? Ini sekilo isi 4. Sekilo isi 4 250 gram. Nah, itu luar biasa sekali. Dan ini sangat berat, juicy. Berhubung kita puasa, nggak bisa nyoba di sini. Boleh kok. Nah, bagi teman-teman semuanya yang punya lahan kosong, lahan nganggur, memang seharusnya kita produktifkan, Pak ya. Betul sekali. Mungkin ada pesan kepada kaum apa? 3M. Ya. Ya. Oh ya. Sebagai 3M yaitu kaum milenial. Kaum milenial berjiwa muda. Ya, kaum milenial itu sebaiknya memiliki jiwa 3. 3M. 3M. Yang pertama, makin pintar, Makin cerdas, makin kaya, makin religius. Masya Allah. Betul Ini sekali. tagline kita sekarang adalah 3M. Kaum milenial itu harusnya memang 3M, bukan menabung ya. mencuci, menabung, menjaga jarak. jarak. Itu loh 3M untuk Covid itu kan 3M juga. Oh iya, 3M. Ya. Tapi kita saat ini menggalakkan 3M, yaitu kaum muda, kaum milenial yang berjiwa muda harus memiliki sifat 3M. Makin pintar, Makin cerdas. makin cerdas, makin kaya, makin religius. religius. Nah, itu harapan kita, semoga kaum milenial dimanapun Anda berada bisa mengilhami itu tadi ya, 3M tadi. Makin cerdas, makin kaya, makin religius. Oke, saat ini kita mungkin asik membahas 3M yang pertama nih. Makin cerdas. Apa sih sebenarnya makin cerdas itu? Kalau orang awam itu kan makin cerdas biasanya cenderung beranggapan sekolahnya tinggi. Nah, seperti itu. Itu gimana pandangan dari Kak Gun? Sebenarnya gini, kita itu bisa mendapatkan ilmu itu dari mana saja. Sebagai kaum milenial, sebaiknya tidak selalu berpatokan bahwa belajar harus di tempat di lembaga formal. Ya. Tapi belajar bisa kemana saja, ke siapa saja, dan di mana saja. Oke. Seperti itu. Dan kita bisa belajar apa saja. Oke.
Nah, kaum milenial itu tidak boleh terbatas atau istilahnya hanya terkotak-kotak bahwa saya harus mempelajari ini, mempelajari itu. Kaum milenial bisa mempelajari semuanya. Oh, Kuasai dunia dari anak muda. betul. Gitu. Berikanlah saya 10 pemuda maka saya akan menggoncang Balikpapan. Kok kira menggoyang Indonesia, smash. Balikpapan. Oh, itu aja. karena 7 ya. Kalau 10 mungkin mengguncang dunia. Tapi Balikpapan. karena 7 berarti cuma menggoyang Indonesia. Balikpapan. Oh, lah. Balikpapan. Iya. Siap. Oke, itu tadi M yang pertama. Sekarang kita beralih ke M yang kedua. Kaum milenial itu harus makin kaya. Wah, kenapa harus makin kaya? Bukankah kaum milenial sekarang ini kebanyakan Tidak suka menabung ya? Tidak suka menabung, satu. Kemudian yang kedua ngasih, "Mama, minta jajan." Nah, itu tidak. Kaum milenial itu adalah kaum-kaum yang mandiri. Kaum yang bukan mandiri. kaum borjuis ya. Borjuis. Kaum borjuis itu orang-orang yang sudah sudah zaman-zaman ketinggalan lah. Jadi Papa minta pulsa. kalau kaum milenial itu masih mengandalkan kekayaan orang tua, masih mengandalkan privilege, Itu kaum itu kolonial. udah ketinggalan zaman. Kaum milenial itu mampu berdiri di kaki sendiri. Oke. Betul? Betul. Mampu berdiri di kaki sendiri. Kaum-kaum yang mampu produktif meskipun keadaannya mencepit seperti itu. Menjepit. Ini Iya. kayaknya penguatan memang. Iya, kaum milenial itu harusnya mampu berjuang dalam keadaan apapun. Dan satu lagi tambahan bahwa kaum milenial itu harus pandai menangkap peluang. Betul sekali. Percuma kita Kalau dulu gini, Gimana? jadi cerita aja Pak Pai. Dulu di masa kolonial itu kan kita punya jargon muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu 100% bullshit. Tai kebu. bodoh. Bullshit itu tai kebu, tak? Oh iya. Oh gitu ya. Oke. Nah, Tapi surganya siapa ya? itu dia. Itu dia. Jangan-jangan punya orang dalam. ya. Kaum milenial itu saya katakan 100% bullshit. Bullshit. Ya. Jadi, Jadi kosong. ketika kita ingin menjadi orang yang kaya raya ke depannya atau istilahnya menjadi orang yang maju, mapan dan lain sebagainya biar dipandang mertua gitu. Punya mertua ya? Ya kan kaum milenial harusnya punya calon iya. mertua kan itu. Oke. Nah itu harusnya dia pandai melihat peluang, pandai melihat cara-cara berinvestasi. Nah salah satunya investasi yang paling keren itu adalah properti. Kenapa harus properti itu, Pak? Karena properti itu setiap tahun nilainya Bertambah. selalu bertambah. Nah salah satunya adalah milikilah tanah. Nah jangan sampai, karena gini, kita melihat kaum milenial itu malas untuk membeli tanah. Malas, karena apa? Buat apa sih? Toh tidak diginikan toh. Nah itu pikiran kaum milenial yang agak ketinggalan. Sebaiknya kaum milenial itu berpikir, oke, saya punya tanah. Nah tanah itu harus menghasilkan apa untuk saya? Dan itu Harus bekerja. harus bekerja sebagai investasi kan itu. Oke. Jadi tanah itu harus produktif dan harus menghasilkan dan menjadi bahan sumber pendapatan lain bagi kita seperti itu. Jangan hanya didiamkan. Nah, karena ada sebuah sabda Rasulullah yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, niscaya itu adalah miliknya. Kan itu. Itu miliknya itu tidak hanya di dunia tapi bisa juga di surga. Masya Siapa Allah. tahu kita punya kaplingan juga di surga seperti itu. Jadi kaplingan di surga bisa dipersiapkan dengan memiliki kaplingan di dunia. Betul sekali. Salah satunya adalah kan itu mengaitkan juga dengan hadis kan gini. Menanam pohon itu adalah salah satu amal jariah. Iya. Karena apa? Ketika kita menanam kan belum tentu kita yang menuai. Bisa jadi anak cucu kita atau orang lain yang menuainya atau yang memetiknya. Nah, orang yang memetik setiap yang merasakan manfaat dari tanaman yang kita tanam itu otomatis kita akan mendapatkan transferan pahala. Kan seperti itu. Nah kan kita otomatis punya kaplingan di surga, bro. Oke, bro. Jadi gini, bro, apa namanya? Dengan kita menanam pohon minimal kita sudah menyumbang oksigen ya, Pak. Nah itu kan manfaat yang lain, Pak. Manfaat yang lain. Nah, sebenarnya ada sebuah hadis nabinya kan seperti itu tadi, bahwa ketika kita menanam pohon itu termasuk amal jariah kan itu. Amal jariah itu ya amal yang tidak akan pernah putus. Ketika kita sudah mati, amal itu masih tetap mengalir kepada kita. Begitu. Oke. Jadi poin yang kedua yang 3M
makin kaya, itu harus pintar berinvestasi. pintar berinvestasi dan menangkap peluang yang ada. Betul sekali. Nah, jadi yaitu tadi harus ada sesuatu yang hidup ketika kita sudah mati. Ya, Hidup. Wah, ini ngeri nih kayaknya. nah, harus ada yang masih hidup ya, yang menghidupi kita di akhirat kelak ketika kita sudah mati. Oh ya. Itu. Oke, Bro. Sekarang kita beralih ke M yang ketiga, makin religius. Oke, apa itu, Pak? Makin religius itu berarti generasi milenial itu sangat ketinggalan jika masih suka nyabu. Masih suka Nyara bubur, Pak, kalau saya suka. oh ya, bisa jadi. Masih suka mainan narkoba. Narkoba. Masih suka, itu sebenarnya ketinggalan, Bro. Nah, bro. Sejak zaman jahiliyah dulu hal itu sudah dilakukan gitu loh. Jadi kita nggak sebenarnya bisa bukan orang milenial ketika masih suka kolonial. bukan tipe orang milenial ketika masih suka mabuk-mabukan, masih suka nyabu, masih Dan suka lain-lain lah ya. berjudi, masih suka molimo lah. Itu sebenarnya bukan kaum milenial, itu sebenarnya sejak zaman jahiliyah itu sudah ada, sejak zaman sebelum Nabi itu sudah ada. Masa kita mengikuti zaman jahiliyah, Bro? Oke, Bro. Kan gitu. Nah, sebaiknya kaum milenial itu adalah kaum yang religius. Karena apa? Religius. Itu lebih terkekinian, kan gitu. Lebih kekinian ketika kita religius. Oke. Karena apa? Kampung kita itu sebenarnya bukan di dunia, Tapi di akhirat. Nah, oke. Nah, satu lagi bahwa yang membedakan antara orang yang pintar sama orang yang cerdas itu yang pintar itu bisa memikirkan jangka panjang. Tetapi orang yang cerdas itu bisa memikirkan jangka yang sangat panjang sampai akhirat. Sampai akhirat. Nah, Ya. itu adalah kaum-kaum yang cerdas. Betul Nah, sekali. makanya kita harus membekali diri kita ke apa ya? Ke arah yang lebih religius gitu. Nah, ini juga akan berimbas kepada keturunan kita, Pak ya. Betul Karena sekali. kita ketahui bersama saat ini itu wah udah luar biasa lah ya perkembangan zaman dan kita memang harus mempersiapkan dengan maksimal. Oke, itu tadi 3M makin Cerdas. oh enggak Makin. Enggak, Yang enggak. terakhir makin religius. Makin religius. Oke, kita ulang lagi mulai dari yang pertama. Generasi milenial harus memiliki harusnya 3M. makin Makin cerdas, cerdas, makin kaya, makin makin religius. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut obrolan kita di sore hari ini di kebun produknya Pak Gunawan Sulistyo. Nah, ini nanti akan ada kebun apa lagi, Pak? Rencana ini kita baru mempersiapkan kebun Durian. kelengkeng. Ya, dan di sekitar kita ini sudah kebun durian. Kebun durian Luasnya kurang lebih 5 sampai 7 hektar. 5 sampai 7 hektar, kebun durian, kemudian ada lemon di sini. Di atas ada jambu siumik ya. Oh ya, terus jambu kristal ada di sana. Jambu kristal dari sana. Kurang lebih 2 hektar juga. Kurang lebih 2 hektar. Ya, bibitnya dari semua. Bibitnya dari semua. Tenang aja. Kita akan support. Kita akan buat kaplingan bareng-bareng di surga. Siap. Blok A sama blok Apa? kaplingan di surga. Oh iya. Kalau kaplingan di surga itu saya milih yang paling dekat dengan Kanjeng Rasul. Oke. Gitu. Ya, sip, boleh. Itulah obrolan kita menjelang buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.